Namaku Mulyati, biasa dipanggil Mbak Yati. Usiaku 35 tahun. Sekarang aku tinggal di Semarang, Jawa Tengah bersama suami dan 2 orang anakku. Yang besar sudah duduk di bangku SMP dan yang masih kecil di SD. Aku memiliki sebuah toko grosir makanan, minuman, dan kebutuhan pokok sehari-hari. Usaha ini aku kelola bersama suami dan saudara-saudara. Sudah 7 tahun aku mengelola usaha ini dan alhamdulillah rezeki kami cukup baik dan lancar. Melihat keadaanku yang sekarang, banyak orang berdecak kagum karena aku memiliki kehidupan yang sangat baik. Aku memiliki keluarga dan rumah tangga yang utuh. Aku juga memiliki harta yang cukup, rumah, kendaraan, dan lainnya yang tidak mungkin aku sebutkan satu persatu. Usahaku juga sangat lancar. Setiap hari kami bisa mendapatkan laba yang lumayan besar dan bisa menabung untuk masa depan. Selain orang-orang yang berdecak kagum, ada juga teman, tetangga, atau saingan usahaku yang merasa iri dengan kemajuanku. Mereka inilah yang kadang membuat aku heran dan pusing memikirkannya. Kenapa harus iri? Toh, kalau mereka mau sukses juga bisa. Yang penting mau berusaha dan ikhtiar. Orang-orang yang iri hati ini seringkali berbuat jahil terhadap usahaku. Berkali-kali aku mendapatkan serangan mistik di tempat usahaku. Aku yakin itu adalah ulah orang-orang iri yang ingin usahaku bangkrut. Pagi itu saat aku dan suamiku hendak membuka toko, aku menemukan sejumlah bunga bekas ritual, tanah kuburan, kain kafan, dan bekas pembakaran kemenyan persis di sisi kiri toko. Orang-orang iri itu hanya melihat apa yang sudah sukses dan besar seperti sekarang ini. Mereka tidak tahu bagaimana perjuanganku 10 tahun ke belakang. Bagaimana aku merintis usaha ini dan perjuanganku. Mereka tahu kalau aku pernah menjadi TKI di Hong Kong, aku pernah berjuang mati-matian untuk mengumpulkan modal dan mempertahankan rumah tanggaku yang nyaris bercerai. Ketika di Hong Kong, aku mendapat perlakuan buruk dari majikanku. Dia bawel, cerewet, dan setiap pekerjaan yang aku lakukan selalu salah di matanya. Saat di Hong Kong itu, suamiku di Indo juga seperti kesehatan. Ia suka mabuk-mabukan setiap malam, berjudi, dan main perempuan. Setiap rupiah yang aku kirimkan ke kampung, ia habiskan untuk hura-hura. Setiap kali aku bertanya kepadanya atau menasihatinya, ia selalu mengancam akan menceraikan dan menjual rumah dan tanah warisan orang tuaku. Itu membuat aku semakin stres. Beruntung saat ini aku mengkonsultasikan masalahku pada Mas Eka. Dari Mas Eka lah aku mendapat solusi untuk menyelesaikan semua masalahku itu. Saat itu aku diruat dengan ruatan mandi Sendang Rahayu. Melalui proses ritual itu, Mas Eka mengirimkan bunga setaman dan jimat pegangan untuk aku di Hong Kong. Mas Eka juga meritualkan suamiku agar bisa berubah menghentikan perbuatan buruknya itu. Alhamdulillah, dalam tempo 2 minggu, suamiku berubah. Ia menghentikan perbuatan buruknya. Ia berhenti minum, berjudi, dan bermain perempuan. Tentu saja itu adalah kabar terbaik yang aku terima selama aku bekerja di Hong Kong. Semangat bekerjaku kembali pulih untuk mencari nafkah. Suamiku sudah berubah dan mulai memperhatikan keluarga dan anak-anak. Bersamaan dengan perubahan suamiku itu, aku juga mulai mendapatkan perlakuan yang baik dari majikanku. Sebenarnya majikanku itu orang kaya raya di Hong Kong. Ia memiliki perusahaan dan usaha yang sukses. Tapi mungkin karena stres atau ada masalah lain, maka ia kerap kali menyalahkan orang lain, termasuk aku yang selalu disalahkannya. Kata majikanku, aku nampak buruk dan menjijikan di matanya. Kata majikanku, setiap kali ia melihatku, bawaannya pengen marah saja.
Tapi setelah aku diruat dengan mandi sendang rahayu, semua berubah. Majikan dan orang-orang yang ada di sekitarku menjadi baik dan welas asih padaku. Bahkan mereka kerap memberi pekerjaan tambahan buatku, memberi uang jajan dan memberi aku kebebasan dalam bekerja. Dan tak terasa sudah 4 tahun aku di rumah majikanku itu, aku sudah bisa mengumpulkan uang tabungan sebanyak 70 juta. Aku juga bisa membeli tanah dan kebun di kampung. Ya, dengan modal itulah aku membuka usaha warung kecil-kecilan di Semarang. 2 tahun kemudian, aku diberi kepercayaan oleh seseorang untuk membuka toko grosir makanan, minuman, dan kebutuhan pokok sehari-hari. Sejak itulah kehidupanku berubah jauh lebih baik dari sebelumnya. Aku memiliki harta yang cukup dan rumah tangga yang harmonis. Selamat datang, Anda sampai di Terminal Kudus.